Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kepala UPTD SMP Negeri 8 Kota Komba. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, teman-teman semua, Sivitas Akademika SMP Negeri 8 Kota Komba. Izinkanlah pada kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan hasil dari BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum SMP angkatan 1. Ya. Jadi kita akan mengupas mengenai asesmen kompetensi minimum. Ya. Kira-kira Bapak Ibu sudah mendengar seberapa jauh mengenai AKM? Pastinya sudah mendengar ya? Iya. Ya, sudah mendengar. Dan dilaksanakan untuk SMP itu di kelas berapa Bapak Ibu sekalian? Kelas 8 ya. Kelas 8. Oke. Nah, di sini ya kita mulai. Kenapa kok dilaksanakan asesmen nasional ya? Jadi asesmen nasional itu di atasnya AKM. Asesmen nasional itu meliputi nanti ada AKM, asesmen kompetensi minimum, kemudian ada survei karakter, ya, ada survei karakter, ada AKM-nya juga. Jadi ada survei karakter, ada AKM. Nah, ini dilatar belakangi dari hasil PISA bahwa ya kemampuan belajar siswa di tingkat dasar dan menengah ini sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Ini tahun 2018. Kemudian 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. Dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia ini dalam 10-15 tahun terakhir ini konsisten ya, konsisten tapi di peringkat bawah. Jadi konsisten di peringkat bawah. Nah, ini langsung saja. Nah, asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif sebagaimana yang terjadi dalam UN. Jadi kalau di UN itu kan kognitifnya saja. Nah, kalau di asesmen nasional itu ingin menyeluruh ya, baik dari sikap, ya, nilai, keyakinan, tadi kognitif, ya, afektif, keterampilan seperti itu. Dari apa? Berarti dari AKM-nya, kemudian dari survei karakternya juga. Nah, karakter apa yang akan diukur ya pada survei karakter yang ingin dibangun itu apa? Nah, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi kalau di UN itu kan pengukurannya cuma kognitif saja. Ya, kemudian ada kebinekaan global, mandiri, bernalar, kritis, kreatif, gotong royong. Ini yang harus kita bareng-bareng bangun seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari asesmen nasional. Yang pertama, asesmen nasional itu menghasilkan informasi untuk memantau yang pertama perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Jadi nanti asesmen nasional kita tahun ini hasilnya bagaimana? Tahun depan bagaimana? Apakah ada kenaikan mutu atau tidak? Tahun depannya lagi bagaimana? Seperti itu. Itu nanti akan dipotret terus. Kemudian kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan ada kelompok sosial ekonomi satu ya. Karena nanti siswa yang dipilih itu dipilih secara acak. Kalau siswanya besar seperti di SMP 1 Borong itu kan ada 240-an ya siswa kelas 8. Begitu nanti hanya akan diambil 43, 45
siswa saja yang ikut AKM. Dipilih dari berbagai kelompok sosial ekonomi, misalnya ada yang petani, ada yang anaknya pegawai. Nanti bagaimana korelasinya dengan hasil kemampuan ini literasi maupun numerasinya. Ya. Kemudian yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Jadi nanti akan terlihat rapotnya kita, AKM-nya bagaimana, kemampuan literasinya bagaimana, kemampuan numerasinya bagaimana, kemudian karakternya bagaimana. Seperti itu nanti terlihat. Kemudian asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Kemudian evaluasi UN gini ya. Jadi UN itu yang dulu itu butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif, sekali lagi hanya pengetahuan, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambar dengan baik. Karena nanti di asesmen nasional itu yang dites itu tidak hanya siswa ya, yang kita juga ada survei karakter, kemudian survei lingkungan, maaf ada 3 ya. Jadi ada AKM, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan. Lingkungan bagaimana ya? Lingkungan pembelajaran, lingkungan belajar mengajar, kita juga disurvei. Jadi begitu. Jadi ini menyeluruh. Yang diukur tidak hanya kognitif, kemudian karakter ya, juga termasuk bagaimana proses belajar mengajar. Jadi di pertanyaan-pertanyaannya itu mungkin nanti tentang proses belajar mengajar yang kita lakukan. Jadi gurunya kita juga ngisi. Di AKM itu tidak hanya siswa yang AKM, tapi kita disurvei lingkungan. Guru-guru juga tanya. Ya, yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. UN itu dilaksanakan di akhir tahun ya, di kelas 9. Berarti setelah dapat nilai, misalnya ada siswa Victorianus Agung dapat nilai 2 di UN. Terus yang bisa kita lakukan apa? Tidak bisa apa-apa kan? Nah, kenapa itu dipilih di kelas 8 AKM ini? Setelah ada hasilnya, itu diharapkan ada perbaikan. Seperti itu alasannya. Yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir tadi ya, kurang menyeluruh. Nah, prosesnya bagaimana kurang tergambar. Ya, proses pembelajarannya. Ya, hasil UN tidak dapat digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Tuh, lanjut. Nah, ini kurang terang ya. Iya. Perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait satuan pendidikan. Kalau ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar. Ingat ya, jadi kalau yang UN itu hanya hasil belajar, kalau asesmen nasional ini mengevaluasi mutu sistem ya, sistem di satuan pendidikan. Jadi secara keseluruhan kalau asesmen nasional, kalau ujian nasional hanya mengukur kognitifnya siswa. Kemudian asesmen nasional itu mengukur semuanya itu, dari semua jenjang pendidikan itu akan di asesmen nasional. Kalau ujian nasional itu hanya SMP, SMA, SMK. Tapi kalau AN itu SD-nya juga, kemudian program kesetaraan, kursus atau apa itu juga di survei, di tes juga. Kemudian level. Kalau ujian nasional itu di akhir, kalau asesmen nasional itu kelas 5, kelas 8 sama kelas 11. Ya. Kelas 5 yang punya putra-putri kelas 5 siap-siap juga. Kelas 8 dan kelas 11. Ya, kalau yang sekarang
berarti kelas 7 toh. Kemudian yang materinya ya, model soal. Model soal nih. Ini kurang terang. Model soalnya. Nah, model soalnya kalau yang ujian nasional kan hanya pilihan ganda ya. Ya, hanya pilihan ganda. Dan isian singkat ini kalau SMA SMK di UN juga sudah dicoba begitu. Tapi kalau di asesmen nasional itu ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada urean. Ini kalau AN nanti tidak hanya pilihan ganda, ada isian singkatnya, ada ureannya juga. Kemudian ya, ujian nasional yang diukur itu adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Sedangkan kalau asesmen nasional itu yang diukur kompetensi literasi, numerasi, dan karakter. Ya, dan karakter siswa seperti itu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, teknisnya tadi ya, di teknis pelaksanaannya sekali lagi ada di setiap satuan pendidikan asesmen nasional itu diikuti kelas 5, 8, sama 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Ya. Sedangkan program kesetaraan asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tingkat 2, tingkat 4, tingkat 6 program kesetaraan. Ya ada kejar paket dan seterusnya kan, itu juga ada. Ya, mengapa hanya diikuti oleh sebagian siswa? Ya, hal ini terkait tujuan. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi setiap individu. Sekali lagi bukan hanya setiap orang, tapi evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan. Ini kan menjadi kewenangan pendidik kalau yang setiap individu. Nah, pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi entah siapa misalnya nanti yang dapat ditunjuk melakukan AKM, tapi kalau siswa kita itu berarti semua, kalau 42 ya, kalau lebih dari 45 itu dipilih jadi 45, tapi karena kita punya itu yang kelas 7 itu 42 ya berarti semuanya mengikuti AKM ya. Kalau yang siswanya banyak itu nanti diacak. Nah, itu nanti akan menunjukkan posisi sekolah kita di mana. Posisi sekolah kita di mana? Nanti ya di rata-rata, tidak per individu tapi rata-ratanya bagaimana? Lanjut, ini ya, tadi yang butir soal asesmen nasional ada ya. Sekali lagi ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, urean. Ini kita ya sekarang. Nah, ini ya juga ya. AKM dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Jadi ada level. Nanti ada level. Pinjami buku. Kita pinjami buku. Kemudian kita tugaskan kepada mereka, anak-anak itu, untuk menemukan informasi atau isi dari buku itu apa. Ini di luar buku ini ya, buku paket, buku teks ya. Iya. Di luar buku teks.
Kan buku sudah didata ya Bu ya. Sudah ya. Nah, kita mulai maksudnya kelas 7 loh, kelas 7 dulu sebagai pilot project. Jadi kan di situ kan ada dua, ada yang literasi informasi, kemudian literasi fiksi. Fiksi itu berarti ya yang bacaan yang ini ya, fiksi. Kalau literasi informasi kan berarti yang informasi, bacaan yang kaitannya sama informasi. Bebas. Informasinya baik sains, sejarah, Iya. bebas. Yang jelas harus ada umpan balik dari kita. Iya. Ya ada balikan dari kita, jangan hanya ditugasi baca tapi tidak dicek lagi. Gitu ya. Ya, terus kira-kira siapa ini yang mau mengambil ini di literasi ini? Yang program ini yang peminjaman buku dan ditugasi untuk menjelaskan isi dari buku. Koordinatornya siapa? Wali kelasnya? Wali kelas 7. Kelas 7 saya dan Pak Andi. Wali kelas 7 ya. Setuju. Wali kelas 7 ya. Sebetulnya bisa semua ditugasi kelas 7, 8, 9 seperti itu. Ya. Berkelas ya. Ini wali kelas ya, wali kelas 7 ya, wali kelas. Karena ini kan kalau kita lihat di berita yang terbaru itu kan yang saat ini kan yang pelaksanaannya kan kemungkinan September, Oktober ya. Walaupun sebetulnya yang kelas 8 juga butuh begitu. Atau kelas 7 dan kelas 8 atau cukup kalau kelas 9 kan kita fokuskan ke ini. Ya, kan masih fokus di ujian sekolah, tetap latihkan itu literasi numerasi, tapi fokus project ini peminjaman buku ini mau difokuskan dulu ke kelas 7 apa kelas 7 dan kelas 8? Kelas 7 dan 8. Setiap siswa satu atau modelnya kelompok? Kelompok dulu pertama ya. Kelompok ya? Iya. Kelompok. Oke. Setelah Per kelompok. Mereka sudah banyak yang memahami berarti per individu coba. Kelompoknya gimana Pak? Per anak kampung. Kelompok per anak kampung. Oke ya. Kelompok per anak kampung ya. Oke. Kelas 7 dan 8 ya. Iya. Oke. Nanti berarti Bu Etris selaku daerah barang dan Buku. perpustakaan ya. Nah, Bisa. ya bisa untuk mendistribusikan. Kalau bisa itu berarti satu kelompok itu ada yang untuk literasi informasi, ada yang literasi fiksi. Fiksi. Nah, seperti itu. Mungkin dipinjami berapa nanti mereka biar saling gantian toh. Terus pas ketemunya dengan kita tagihannya itu ditanyainnya bisa bareng-bareng. Jadi kan kalau biasanya kan kalau ditanyain satu orang kan jelaskannya susah. Nah, terus nanti kalau kelompok kan mungkin bisa lebih ini. Itu ya Pak ya. Bisa sukses ya. Mulai dari kapan ini? Tanggal 29 hari Senin depan. Tanggal 29 enggak ada, Bu. Tanggal 1. Tanggal 1 ya. Oh, iya, Februari. 1 Maret, Maret. 2021 ya. Iya. Ya, ini jadi 1 Maret 2021 nanti Bu Etris minta tolong untuk membagi misalnya berapa, misalnya per kelompok itu berapa buku yang literasi sama berapa numerasi, tapi tugas mereka menghabiskan itu gantian. Berapa lama? Kira-kira berapa lama begitu? 3 hari. Terlalu cepat. Seminggu. Seminggu gitu ya? Seminggu. Baginya hari Sabtu bukunya bisa. Sabtu bagi. Tagihannya Senin saya itu tidak seperti apa ya? Modelnya gimana? Apa
ini apa ditugasi kita semua dibagi anak kampung mana dibagi loh, ini kelompok ini yang ngecek siapa atau seperti apa, atau 1 orang 2 orang gitu ya. Nanti berarti di bawah dari bendahara barang dan sekaligus gitu ya kelompokannya. Kan bukunya banyak ya Bu ya. Pokoknya kalau bisa yang menarik minat baca lah. Nah, kan lagi pula masih belajar di rumah, tidak pernah sentuh buku atau apa, kan nanti kemampuan bacanya rendah gitu. Yang kedua, apalagi yang mau kita lakukan nih untuk peningkatan literasi, ada ide? Apa ya? Tadi kan ada kalau soalnya nanti literasi sama numerasi itu ada 5 macam tadi, ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada menjodohkan, kemudian ada isian singkat, sama urean. Kira-kira kita mau coba tidak untuk bikin soal itu ketika ulangan, mid atau ujian itu pakai itu? Pakai 5 Bisa, macam itu. 5 macam. Saat ujian. Saat apa ya? Kita harus coba ada menjodohkan. Menjodohkan itu kan berarti ya ini ada jodohnya sama kanannya toh. Ya. Di satu soal misalnya soal nomor 1, jodohkan mana yang merupakan pasangan apa? Misalnya nama kendaraan dengan jumlah rodanya. Ya. Kendaraannya di sebelah kiri, jumlah roda 2, roda 4, roda lebih dari 4, sebelah kanan pasang. Kalau PKN ya berarti yang misalnya yang termasuk pasal-pasal tentang hak atau bagaimana lah. Kemudian PJOK olahraga ya misalnya menjodohkan ya tentang yang pakaian olahraganya gitu ya. Kita coba ya. Kita coba di mana ini kira-kira yang bisa mau kita cobakan? Di mid yang paling dekat ya. Mid semester ya. Mid semester menggunakan 5 jenis soal. PG kompleks, menjodohkan, isian singkat, urean. Nah, ini ya. Baik Bapak Ibu guru, terima kasih tadi sudah mendengarkan, atensi ya, sudah mendengarkan mengenai AKM dan implikasinya pada pembelajaran ya. Jadi kita punya rencana tindak lanjut yang real akan kita lakukan untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Saya bacakan yang pertama, ada peminjaman buku untuk siswa dan ditugasi untuk menjelaskan isi dari buku itu ya. Nah, jadi untuk pemahaman teks informasi maupun literasi untuk kelas 7 dan 8 kita mulai tanggal 1 Maret 2021. Kemudian kita juga bersepakat agar penggunaan soal pada mid semester yang akan datang itu setiap guru itu menggunakan 5 jenis soal ya, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Harapannya juga sudah dilatihkan di ulangan-ulangan harian seperti biasanya. Jadi ada 5 jenis ini semakin kita budayakan. Kemudian yang berikutnya untuk numerasi tadi karena inputan dari SD kita sudah melakukan tes awal itu di bahwa perkalian penjumlahan dasar ya itu masih lemah
Berarti kita di setiap kelompok yang kita tugaskan literasi tadi, kita minta untuk mereka di awal ini untuk menghafal perkalian pembagian jumlah kurang antara 0 sampai 100. Kemudian yang kedua, perkalian susun 2 digit untuk kelas 7 dan perkalian 4 digit untuk kelas 8. 7 begitu ya. Kemudian yang ketiga, mencatat transaksi pembelanjaan individu siswa per minggu untuk kelas 7 dan 8, 9 secara jujur. Nah, ini ada dua, berarti ada numerasinya, ada karakter ya, harus jujur dalam kolom pemasukan dan pengeluaran. Jadi nanti kita latih supaya taat asas, harus kalau pemasukan ya di pemasukan, pengeluaran di pengeluaran dengan mata rincian transaksinya. Jadi ada kegiatan, kemudian pemasukan, pengeluaran direkap dalam waktu 1 minggu dan dilaporkan secara jujur dengan pelaporan yang baik, dan nanti dijumlah pastinya untuk melatih penjumlahan dan pemahaman penggunaan jumlah kurang. Oke, terima kasih. Seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bekerja sama-sama untuk meningkatkan literasi, numerasi, kemudian karakter siswa, karakter Pancasila, seperti itu. Karakter Pancasila. Harapannya nanti kalau sesekali waktu ya, walaupun kegiatan seperti ini kondisinya yang namanya untuk rasa cinta tanah air ya, upacara atau apa itu, kemudian di apel itu menaikkan bendera tetap kita lakukan, kemudian ada penghormatan, paling tidak ada penghormatan selain kita kumpulkan siswa yang apel pagi itu ya, minimal pertama itu ada penghormatan, kemudian menyanyikan lagu-lagu wajib seperti itu ya, sesekali supaya ada gitu, supaya tidak kesannya itu kita hanya menyampaikan informasi saja tanpa ada sesuatu yang lain gitu ya. Mungkin karakter siswa, tanyakan kebersihan apa itu selalu diupayakan, ditanyakan bagaimana ibadahnya, bagaimana hari Minggu, bagaimana itu. Kalau yang dulu kan setiap upacara tanyakan ya kan. Nah, sekarang kan sudah lupa karena sudah tidak ada upacara lagi, tidak ada yang menanyakan itu, dan itu harapannya selalu kita adakan seperti itu. Terima kasih, saya tutup. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang.